Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita di minggu ketiga bulan Februari 2021. Masih dalam format yang sama, format ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini ada beberapa hal yang akan gereja sampaikan. Yang pertama, bulan Februari ini kita masih dengan tema yang sama yaitu menghadapi perubahan zaman. Kita akan belajar tema ini sepanjang bulan Februari 2021. Selanjutnya, karena ibadah kita masih dalam format online, kami sarankan untuk Bapak Ibu semua ataupun Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel kami untuk tetap pantau channel kami, subscribe, dan terlebih dari itu apabila Anda diberkati silahkan share, silahkan bagikan ke kerabat sekalian sehingga kita semua pun diberkati. Selanjutnya, setelah ibadah online ini kita juga akan ada ibadah sekolah minggu pukul 11 pagi. Kami undang Bapak Ibu untuk mengajak anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti ibadah ini. Channelnya ada di kolom deskripsi ibadah ini. Selanjutnya, kita mau tetap dukung pemerintah kita dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kita mau patuhi protokol yang sudah diterapkan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kita mau terus dukung dalam doa juga sehingga kiranya pandemi di negara kita ini dapat segera kita atasi bersama. Yang selanjutnya bagi saudara yang karena kasih ingin memberikan persembahan ataupun persembahan perpuluhan bisa memberikannya melalui transfer ke rekening yang akan tampil di bawah layar berikut ini. Kiranya itu menjadi sarana untuk pelebaran gereja Tuhan di dunia ini. Yang selanjutnya ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robinson Nainggolan. Demikian pengumuman dari kami, selamat mengikuti ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, let's praise Jesus together, amen. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya saudara-saudara, sungguh Dia sumber
kekuatan kita, amin. Sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah perisai hidup kita. Walaupun badai menerpa, situasi tidak menentu, tapi kita bisa berpegang pada janjinya, berpegang pada firman-Nya, di mana firman Tuhan akan menenangkan hati kita. Amin, saudara-saudara. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita nyanyikan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Mari kita katakan sama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mainkan lagu dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan refnya saja. Kita mau katakan, ku kan berdiri
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya dari
Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh belajar dari firman-Mu. Itu oleh karena kemurahan Tuhan saja. Walaupun ini kami lakukan secara daring atau secara online ya Tuhan, tapi kami percaya jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, untuk menjamah dan melawat kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Jamah kami semua, berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya diberitahu oleh Bapak Gembala Sidang bahwa tema khotbah di gereja kita hari ini adalah bulan ini maksud saya menghadapi perubahan zaman. Nah, itu sebabnya sehubungan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan bangsa negara kita. Untuk tema minggu ini saya berikan judulnya menghadapi perubahan zaman bersama Tuhan yang tidak berubah. Saya lagi, menghadapi perubahan zaman bersama Tuhan yang tidak berubah. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang pertama sekali dari kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Kemudian nanti Efesus 5 ayat 15 sampai 17 seperti sudah ada dalam PowerPoint saya. Kemudian Maleakhi 3:6 dan yang terakhir Ibrani 13 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ingat itu, dan pengetahuan akan bertambah. Efesus 5, 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga Maleakhi 3:6. Maleakhi 3:6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Satu lagi yang terakhir, Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya percaya bahwa Bapak Gembala beserta seluruh pengerja gereja kita membuat tema bulan ini menghadapi perubahan zaman. Kenapa? Karena merasa bahwa perubahan yang kita alami dalam kurun waktu 30 sampai 40 tahun belakangan ini dan juga di masa yang akan datang sangat signifikan dan merupakan tantangan yang berat bagi kita. Itu sebabnya saya memberikan tema untuk hari ini, minggu ini adalah menghadapi perubahan zaman bersama Tuhan yang tidak berubah. Zaman boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudaraku. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi dulu katanya adalah dahulu kala ada seorang raja yang memerintah di sebuah kerajaan. Raja ini cerdas dan pintar, membuat rakyatnya juga makmur, ekonomi bagus. Tapi sayangnya dia punya kaki hanya satu dan mata satu. Kaki kiri dan mata kirinya tidak ada karena waktu kecil mengalami kecelakaan berat. Nah, suatu ketika raja ini berjalan-jalan dan memasuki ruangan di mana ada lukisan-lukisan daripada keluarga dan raja-raja pendahulunya. Dia memandang setiap lukisan itu bagus semuanya. Dan akhirnya dia sadar bahwa memang perlu supaya diingat oleh generasi setelahnya. Maka dia berpikir, aku juga perlu ada gambarku, ada fotoku, pikirnya. Jadi akhirnya dia panggillah semua pelukis terkenal di negeri itu. Dan dia berkata, saudara sekalian, saya rindu agar generasi mendatang juga akan mengingat saya. Makanya saya minta kepada
saudara sekalian, tolong buatkan saya foto saya, gambar saya yang menggambarkan kegagahan saya dan bagus lukisannya. Mendengar tawaran ini, banyak orang yang mundur karena mereka berpikir, bagaimana raja cacat, kakinya satu, matanya satu, membuat lukisan yang indah dan gagah pula lagi. Jadi satu persatu mengundurkan diri karena takut kalau nanti lukisannya malah jelek dan tidak berkenan, bisa dihukum oleh raja. Namun ada satu orang yang mengangkat tangan, berkata, "Siap paduka tuanku, saya siap untuk melukis tuanku, membuat lukisan tuanku." Hati raja sangat senang. Akhirnya diberilah tugas kepada si pelukis ini. Berminggu-minggu dia menyelesaikannya, saudaraku, sampai akhirnya tibalah hari H di mana lukisan ini akan dibuka dari selubungnya. Dan banyak orang menyaksikan bagaimana lukisan itu, termasuk teman-teman pelukisnya yang semuanya mengundurkan diri. Pada waktu dibuka lukisan itu, semua orang terkejut. Kenapa? Lukisan itu menggambarkan seorang raja yang sedang menunggang kuda tapi menghadap ke samping, dan kelihatan dia sedang membidik panah, di mana satu matanya tidak kelihatan tapi memandang target dengan anak panahnya. Dan raja kelihatan gagah, lukisannya bagus sekali dan indah, termasuk kudanya yang bagus. Jadi akhirnya semua terkagum-kagum termasuk raja. Dan raja berkata, "Aduh, indah sekali, dan saya pun kelihatan gagah di gambar ini. Maka sebagai hadiah saya berikan kepadamu hadiah," katanya. "Diberikanlah hadiah rumah yang besar, pekarangan yang besar, dan uang yang banyak, sehingga sampai akhir hidupnya si pelukis ini tidak pernah kekurangan." Dan pelukis-pelukis yang lain pun akhirnya gigit jari. Kenapa, saudaraku? Sebetulnya teknik melukisnya mungkin sama dengan yang lainnya, bahkan mungkin mereka ada yang lebih pintar, tetapi mereka udah ketakutan menghadapi tantangan itu. Sedangkan si pelukis ini yang berhasil, dia punya hikmat bagaimana supaya mengatasi tantangan ini yang berhasil, sehingga jadilah lukisan yang indah dan gagah itu. Puji Tuhan. Apa artinya bagi kita, saudaraku? Saya percaya cerita singkat ini membawa kita kepada kondisi di mana kita ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mau menyerah dan mundur, atau kita minta hikmat? Saya percaya hikmat dari Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah, kita akan sanggup menghadapi tantangan apapun di dalam perubahan zaman ini, termasuk yang akan datang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, menghadapi perubahan zaman bersama Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudaraku, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Kenapa? Dari ayat-ayat yang kita baca itu, Daniel mendapatkan kunjungan daripada malaikat menyatakan rahasia akhir zaman. Tapi di situ dikatakan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah. Dan itu terbukti sekarang ini. Tapi dikatakan juga dalam kitab Maliaki bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita juga membaca tadi bahwa Yesus Kristus sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah juga. Amin, saudaraku. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ini dia, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perubahan zaman itu memang ada dan meliputi banyak hal. Tadi saya singgung, kalau kita bandingkan 30 atau 40 tahun yang lalu dengan sekarang, banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Boleh lihat slide-nya ya. Kita lihat mengenai teknologi informasi. Wah, ini perkembangannya luar biasa sekali. Komputer makin kecil makin canggih. Dulu saya kerja di Departemen Keuangan, pernah mengalami di Pusat Analisa Informasi Keuangan, di mana pertama kali seluruh jajaran Departemen Keuangan mengadakan komputerisasi. Tapi pada waktu itu komputernya sangat besar, ruangannya besar sekali. Itu saya alami sendiri. Sekarang dengan PC, dengan iPad, kecanggihannya sama, luar biasa sekali.
Apalagi kalau kita lihat dengan namanya artificial intelligence. Wah, bayangkan komputer bisa mengalahkan jago catur dunia. Dan itu terjadi. Ini semuanya adalah kecanggihan daripada teknologi informasi. Kita lihat juga misalkan televisi. Mengenai suara, mengenai warna. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil dan remaja, hanya hitam putih. Tapi sekarang sudah ada namanya smartphone, ya. Wah, canggih sekali. Lewat TV kita sudah bisa nonton YouTube, Netflix dan sebagainya. Artinya memang inilah perkembangan zaman itu secara teknologi dan informasi. Telepon atau HP. Saya ingat dulu ya saudaraku, bahwa orang yang punya HP itu bawa baterainya itu dipanggul karena besar. Sehingga kalau saya katakan tuh kalau nimpu anjing, anjingnya bisa kiang-kiang tuh, bisa pakai mati mungkin. Besar baterainya. Tapi sekarang HP yang sangat kecil, ya, yang kita kenal namanya ponsel pintar atau smartphone, luar biasa sekali. Bisa foto, bisa merekam suara, merekam gambar, buat video, kirim email dan sebagainya lah. Luar biasa. Itu namanya perkembangan zaman di bidang teknologi informasi. Internet apalagi, waduh, ya, kita bisa mengakses Google, mencari informasi apa saja pun, YouTube, nonton segala macam bisa ada. Bahkan kita yang sekarang ini beribadah secara online atau daring, itu karena kecanggihan internet. Ini semua adalah perkembangan zaman atau perubahan zaman adanya. Kalau kita lihat di media sosial, masih menyangkut teknologi informasi. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WA dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Ini betul-betul tidak pernah kita pikirkan waktu zaman saya anak-anak atau remaja. Sekarang tentang navigasi, misalnya kalau kita naik mobil, tinggal pakai Waze atau Google Map untuk cari alamat. Semua tersedia. Tapi di lain pihak, mari kita lihat perkembangan secara moral. Itu dia. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Moral semakin merosot. Kita lihat aja, perselingkuhan menjadi sekarang hal yang lumrah. Baru-baru ini yang lagi viral adalah wakil ketua DPRD kalau nggak salah di Sulawesi Utara. Itu sampai menyeret istrinya dengan mobil karena istrinya ini memergoki dia dengan pasangan selingkuhannya. Ada lagi yang viral minggu ini, direktur utama sebuah BUMN yang dilabrak oleh istrinya karena punya selingkuhan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Belum lagi kita bicara mengenai pelecehan seksual, ya, bahkan perkosaan. Yang kadang-kadang yang sangat memprihatinkan adalah dilakukan oleh keluarga sendiri. Misalkan paman kepada ponakan. Yang lebih parah lagi adalah saya pernah membaca seorang ayah tega memperkosa istri anaknya sendiri sampai hamil. Itu kan seperti binatang itu. Padahal kalau kita lihat di rumah kita sendiri, anjing pun tidak melakukan itu kepada anaknya. Tapi itulah yang terjadi namanya kemerosotan moral akibat perkembangan zaman ini. Perceraian menjadi hal yang biasa sekarang ini. Hamil di luar nikah, bahkan punya anak tapi ayahnya nggak tahu di mana karena tanpa pernikahan, tidak ada ikatan pernikahan. Aborsi menjadi hal yang lumrah sekarang ini. Berkali-kali kita dengar siaran di televisi, praktek aborsi yang digerebek. Kenapa? Banyak orang yang melakukan aborsi. Satu lagi yang terakhir, contohnya karena kemerosotan moral mengenai LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini sangat memprihatinkan. Mungkin semua kita sudah mendengar berita, bahkan ada videonya. Waktu Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika menggantikan Donald Trump, waktu dia memperkenalkan menteri-menterinya, salah satunya adalah menteri transportasi. Dia tanpa malu-malu memperkenalkan suaminya. Dia perkenalkan, ini suami saya. Ternyata suaminya laki-laki dan dia laki-laki. Itu menjadi hal yang lumrah rasanya sekarang ini. Ini sangat memprihatinkan sekali. Itulah yang terjadi secara kemerosotan moral akibat perubahan zaman ini. Sekarang kita masuk lagi yang lain. Ekonomi dan perdagangan. Terjadi perubahan yang besar sekali. Kenapa sekarang kita lihat bahwa sudah banyak terjadi belanja online? Bukan hanya karena pandemi COVID-19,
Tapi sudah sebelumnya pun saudaraku, orang sudah banyak pakai namanya belanja online. Jeff Bezos menjadi orang nomor 1 paling kaya dunia karena berhasil dengan Amazonnya, yaitu belanja online yang dia miliki yang sangat besar, terbesar di seluruh dunia. Nah, kita lihat Tokopedia, pendirinya adalah orang Siantar, anak muda yang datang dari kota Pematang Siantar di Sumatera Utara. Bahkan dia pernah menjaga warung karena perlu biaya kuliahnya, sebab ayahnya tiba-tiba dia sakit kanker sehingga kurang biaya. Tapi akhirnya dia sukses sekarang menjadi bukan hanya miliarder, saya katakan, dia seorang triliuner dengan Tokopedia-nya yang luar biasa itu. Dan sebagainya banyak sekali. Makanya kita lihat banyak sekarang ini tempat-tempat toko-toko belanja yang tutup, saudaraku ya. Matahari banyak yang tutup dan sejenisnya lah. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat juga dalam bidang perdagangan, transaksi non tunai, ya. Sebelumnya kita lumrah dengan credit card, kartu kredit. Tapi sekarang ada namanya e-wallet, ya. Ada e-wallet, OVO misalkan, ShopeePay, GoPay dan sebagainya. Mengenai bayar tol sudah pakai e-money dan sebagainya lah. Ini semua menuju kepada namanya masyarakat yang cashless society. Masyarakat yang tidak lagi akan menggunakan uang tunai. Itu yang kita lihat sekarang ini. Aplikasi-aplikasi perbankan misalkan. Wah, kita perlu membayar kartu kredit, tidak perlu lagi harus ke bank. Hanya dari handphone saja. Saya seringkali melakukan pembayaran kartu kredit yang saya gunakan lewat HP saya aja. Luar biasa. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Apalagi karena pandemi COVID-19 ini. Wah, perdagangan menjadi banyak mengalami kemerosotan. Artinya inilah dampak perubahan zaman ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang lain. Transportasi. Ini betul-betul suatu perubahan zaman yang membawa dampak kepada kita. Pesawat udara misalkan makin besar, makin canggih. Kalau katanya, saya belum pernah ya naik pesawat Airbus 380. Itu sampai 2 level dia. Ya, 2 level. Jadi ada 2 tingkat pesawatnya di dalam. Dan katanya bisa 500 lebih penumpang sekali angkut. Luar biasa sekali. Kereta api makin cepat. Saya mendengar kereta api di Tiongkok itu bisa kecepatannya 400 km. Tapi tidak goyang, aman. Bahkan ditaruh gelas di meja, di kursi gitu, tidak goyang dia, tidak tumpah airnya. Luar biasa. Kalau 400 km 1 jam, istilahnya naik kereta dari sini ke Bandung setengah jam sudah nyampe. Dari Jakarta ke Bandung maksud saya. Ke Semarang paling 1 jam misalkan begitu. Luar biasa sekali. Kemudian kita lihat mobil. Sudah banyak yang tidak pakai bensin sekarang ini. Bahkan yang luar biasa lagi sudah ada dicoba di Amerika, bahkan di Cina, mobil tanpa supir. Ini semua karena perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Di bidang satu lagi terakhir saya buat, karena memang banyak lagi yang lainnya ya, travel dan perhotelan. Ya, orang sekarang kalau kita lihat travel bureau banyak yang tutup. Kenapa? Orang pesan kamar, hotel lewat aplikasi Agoda, Traveloka dan sebagainya lah. Ya, kalau pesan hotel misalkan Airbnb, Oyo, ini yang luar biasa. Tidak punya hotel mereka, tapi menjadi orang kaya karena bisa membuat suatu aplikasi bagaimana kita boleh pesan hotel dan sebagai kamar. Saudaraku ya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai Gojek, Gokar, ya, Grab dan sebagainya. Yang terakhir adalah perubahan iklim. Nah, ini juga membawa dampak ke seluruh dunia. Karena katanya akibat pemanasan global, air mulai mencair di kutub utara maupun kutub selatan. Ini sedang membawa dampak macam-macam. Terjadi perubahan iklim sekarang ini, kita nggak tahu lagi lah. Dan sebagainya. Artinya memang sangat jelas perubahan zaman ini dalam berbagai bidang. Nah, sekarang coba kita lihat masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, dampak
perubahan zaman. Apa dampaknya bagi kita? Ada dampak yang positif, ada juga yang negatif, saudaraku ya. Dampak yang positif saya merasakan itu akan menambah pengetahuan kita, ya. Sudah jelas, misalnya bagaimana kita memakai aplikasi-aplikasi, memakai sosial media dan sebagainya, itu akibat perkembangan teknologi itu akan menambah pengetahuan kita. Jangankan itu, untuk nonton televisi aja misalkan, orang-orang tua zaman dulu udah susah tuh pakai yang namanya smart TV, ya, TV pintar. Tapi kalau belajar akhirnya bisa, artinya akan menambah pengetahuan kita. Tapi juga di lain pihak akan membuat semua jadi lebih mudah. Seperti tadi saya katakan, kita tidak perlu belanja ke toko secara fisik, sudah menghemat bensin, menghemat waktu. Tinggal tunggu di rumah, barangnya datang. Sampai sayuran pun bisa dibeli, buah-buahan, daging, segala macam. Pokoknya luar biasa. Saya mendengar di Tokopedia saja infonya ini ada sekitar 10 juta perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM yang mensuplai barang-barang yang siap dibeli oleh masyarakat. 10 juta. Jadi segala macam barang bisa rasanya kita beli di situ, saudaraku ya. Jadi ini artinya membuat semua juga lebih mudah. Tapi juga secara positif membuat kita bertambah wawasan kita. Ya, kita punya cara berpikir juga, pola pikir juga akan berbeda. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti belajar, saudaraku, mengenai firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah lewat YouTube, mencari Bible study yang ada di banyak hal di situs-situs di seluruh dunia ini. Ini luar biasa sekali. Ini sangat positif bagi kita. Tapi ada juga namanya dampak negatif. Apa itu? Membuat kita khawatir. Bagaimana nanti anak-anak kita ke depan dengan pergaulan seperti sekarang ini, LGBT yang makin marak, bagaimana nanti mereka? Ya. YouTube, orang bisa menonton video-video porno misalkan. Ini akan mengkhawatirkan kita semuanya. Tapi kadang-kadang juga kita jadi bingung bagaimana menggunakannya. Kadang-kadang bingung. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Yang lebih parah lagi adalah bisa terbawa arus dan bahkan meninggalkan Tuhan. Terbawa arus misalkan jadi ikut pola, ya selingkuh nggak apa-apalah gitu kan, dan sebagainya. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini. Makanya inilah yang merupakan tantangan berat bagi kita. Namun puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah berubah. Amin, saudaraku. Itu sebabnya tadi sudah kita baca dalam Malaki 3:6, Ibrani 13 ayat 8. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya dan murni hati kita, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Nah, saya sampaikan beberapa hal. Lihat slide berikut ini. Tuhan kita yang tidak pernah berubah ini adalah Tuhan yang kekal adanya. Mari saya bacakan Mazmur 90 ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Inilah pengakuan daripada Daud, saudaraku, daripada Musa, maaf, karena ini adalah masuk Musa ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Sekarang kita baca Wahyu 1 ayat 8. Ini adalah bagaimana Yohanes sedang ada dalam pengasihnya di Pulau Patmos, tapi dia mendapat suatu penglihatan bagaimana Yesus Kristus datang kepada dia, menyampaikan hal-hal termasuk misteri di akhir zaman, bahkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya dari ayat-ayat ini kita boleh menyimpulkan memang Tuhan itu kekal adanya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dia tidak pernah berubah, selalu ada sepanjang masa. Bahkan dialah yang menciptakan alam semestanya. Maksud aku, jadi Tuhan itu kekal adanya. Yang berikut adalah kasih sayangnya tidak pernah berubah. Karena dia adalah Tuhan kita yang tidak pernah berubah, maka kasih sayangnya juga tidak pernah berubah. Mari saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan cucunya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya Tuhan itu juga Tuhan yang penuh kasih sayang, walaupun dia Tuhan yang berdisiplin, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun segala dosa kita, Dia menerima kita. Nah, kita tahu ada ayat firman Tuhan berkata, waktu Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Matius 11 ayat 28. Itu sebabnya saudaraku, kita harus percaya Tuhan kita yang tidak pernah berubah itu adalah juga kasihnya tidak pernah berubah. Amin, saudara. Yang berikut, kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya, saya bacakan Roma 4:21 sampai 24. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Jadi kita lihat saudaraku bahwa bagaimana Tuhan itu kuasanya, janjinya tidak pernah berubah. Bahkan kita menyanyi sering dalam ibadah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Makanya kalau kita punya masalah, kalau kita punya beban berat, bahkan sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berserah. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagi, janji dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Janji dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Satu lagi, Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Artinya janjinya, firman-Nya itu tetap selama-lamanya. Makanya percayalah kepada janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang boleh kita klaim, kita minta, tapi juga dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebagai penutup nih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya sangat sederhana. Kita harus kuat atau kokoh di dalam Tuhan. Itu intinya. Menghadapi tantangan berat akibat perubahan zaman ini, kita harus kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 12 sampai 15. Ibrani 12 sampai 15. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kita perlu kuat dan kokoh. Ingat saudaraku, seorang petarung tinju, karate, judo, silat, kempo dan sebagainya, mereka harus punya kuda-kuda yang kuat. Artinya kakinya kokoh dan tangannya juga kuat supaya bisa menghadapi lawannya. Artinya tidak tumbang, tidak gampang tumbang dan nanti akan kalah. Jadi kita juga demikian, perlu kita kuat dan kokoh, saudaraku. Sama halnya seperti mereka yang bertarung itu, kita harus punya kuda-kuda.
Kaki yang kuat, kokoh, tangannya kokoh. Itu berbicara mengenai hidup kita yang kuat dan kokoh dalam Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kita kuat dan kokoh, kita perlu hal-hal berikut ini. Ini dia. Bagaimana kita supaya kuat dan kokoh? Yang pertama, memiliki hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Yakobus 1 ayat 5. Saya baca Amsal 3 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi kalau kita punya hikmat, kita orang yang beruntung. Ya. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya apa? Kita perlu hikmat untuk menghadapi ini semuanya. Baik kecanggihan teknologi yang tadi saya katakan, baik juga kemorotan moral dan sebagainya. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya, ingat tadi kisah tentang raja yang hanya punya kaki satu dan mata satu. Si pelukis itu menjadi kaya raya karena hadiah yang banyak, rumah, tanah yang luas, uang. Kenapa? Teman-temannya sudah takut menghadapi tantangan yang berat untuk melukis raja dalam posisi yang gagah dan lukisannya cantik begitu. Tapi si pelukis tadi punya hikmat. Bagaimana? Ada hikmat dari dia membuat satu gambar bagaimana raja sedang menunggang kuda, sedang membidikkan panahnya, sehingga tidak kelihatan kalau kakinya yang satu tidak ada dan matanya tidak ada, karena sepertinya matanya sedang membidik sasarannya. Itulah kira-kira gambarannya. Orang yang berhikmat selalu ada jalan keluar dan bahkan ada berkat. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita perlu hikmat. Dan gak usah jauh-jauh minta hikmat dari Tuhan. Jangan minta hikmat kepada dukun, kepada normal dan sebagainya. Itu membawa kutuk dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Kita perlu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Yang berikut, memiliki iman yang kuat. Ya, supaya kokoh, kita juga perlu iman yang kuat. Kolose 2, 6 dan 7. Kolose 2, 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, memang kita perlu memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Itu sebabnya kita perlu hal yang berikut ini. Apa itu? Kita perlu setia beribadah, ya. Sebab iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Beribadah seperti ini, saudaraku, ya. Saya bacakan Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, dari tengah-tengahmu. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian di tengah-tengah tantangan yang berat akibat perubahan zaman ini. Kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya meskipun ini kita ibadah secara online, tidak tatap muka, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Jangan anggap enteng, saudaraku, ya. Saya selalu setia bersama dengan keluarga anak saya. Setiap minggu kita beribadah secara online. Mulai kalau saya misalkan karena banyak di rumah sekarang ini, saudaraku, udah pensiun juga karena pandemi COVID-19, sambil mau tidur pun tidur siang istirahat dengan ibadah secara dari YouTube gitu, ya. Itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Yang berikut adalah, ini memang sudah kita tahu tapi saya ingatkan kembali, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amsal 4 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku.
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Artinya apa? Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan yang luar biasa dikatakan, kalau kita sering membaca merenungkan firman Tuhan, tubuh kita juga sehat. Luar biasa. Haleluya. Yang berikut, tetap menjaga dan memelihara kekudusan. Tetap menjaga dan memelihara kekudusan. 1 Petrus 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan yang kudus, berkenan, Tuhan akan menjaga, memelihara kita. Kita akan tahu berhikmat. Ada hikmat nih. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat saudaraku bahwa kekudusan berkaitan erat dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Dan hikmat Tuhan juga akan diberikan kepada kita. Untuk itu saudaraku, lihat slide berikut. Perlu ada komitmen untuk selalu menyalipkan hidup yang lama. Setiap hari kita perlu menyalipkan kehidupan yang lama kita ini. Roma 6:11-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Setiap hari kita harus menyalipkan kehidupan kita yang lama. Semua hawa nafsu, keinginan dunia ini kita akan salibkan, serahkan sama Tuhan. Kita akan menjadi kuat dan kokoh dalam Tuhan. Haleluya. Yang berikut juga, menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kenajisan. Menjaga mata kita, telinga kita, hati dan pikiran kita. Makanya kalau ada katakanlah kiriman teman yang sifatnya pornografi, hapus langsung, gak usah perlu lihat lagi. Amin. Khusus aminnya. Ya, apa yang kita tonton, YouTube tadi saya katakan mempengaruhi iman kita boleh. Tapi banyak juga video-video yang porno, hal-hal yang kenajisan, itu jangan kita tonton. Amin, saudaraku. Efesus 4:27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ingat itu firman Tuhan. Kalau kita beri kesempatan kepada iblis, nggak apa-apa, nggak ada orang lihat ini, nanti lama-lama akan terpengaruh, lama-lama kita akan terbawa arus, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Saudaraku, yang berikut, tinggal dua lagi. Penuh Roh Kudus dan memelihara urapan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus dan memelihara urapan Roh Kudus. Efesus 6:10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya tidak akan perpanjang ini, karena memang sudah berkali-kali saya khotbah tentang pentingnya kepenuhan atau baptisan Roh Kudus dan juga urapan Roh Kudus yang perlu kita pelihara. Haleluya. Yang terakhir, bergaul dengan yang memiliki iman yang kuat. Jadi supaya kita imannya kuat pun, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang imannya kuat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi teman kita itu mempengaruhi kita. Dan bahkan dikatakan tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Berkali-kali saya ingatkan, kalau ada mahasiswa bergaul dengan mahasiswa yang malas belajar, malas kuliah, lama-lama dia juga akan malas belajar, malas kuliah. Akhirnya membeli. Tapi coba kalau dia bergaul dengan orang-orang pintar, lama-lama dia pintar, gitulah kira-kira. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sangat jelas saudaraku. Jadi kita harus menjaga pergaulan kita. Mari kita bergaul dengan orang yang imannya kuat, agar kita boleh menjadi kuat juga. Puji dah Tuhan. Jadi saudaraku, walaupun kita sedang mengalami tantangan yang berat dalam perubahan zaman ini, tapi bersama dengan Tuhan, hikmat Tuhan, maka kita akan sanggup mengatasinya, bahkan kita akan malah diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, bahwa meskipun terjadi perubahan zaman, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, janji firman-Nya tidak pernah berubah. Itu sebabnya hamba berdoa, jamah kami semuanya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya tergerak berdoa bagi saudara untuk yang punya beban, punya masalah dalam minggu-minggu ini. Mungkin ada masalah keluarga, masalah keuangan, atau apa saja, bahkan sakit penyakit. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang kuasanya tidak pernah berubah. Apabila saudara ingin didoakan di rumah masing-masing, cukup angkat tangan saja kepada Tuhan sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, tangan kiri tetap di dada, meyakinkan bersama Tuhan akan ada pertolongan. Tuhan selalu mau menolong kita. Puji Tuhan. Ingat saudaraku, jarak tidak menjadi masalah. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap anak-Mu yang di rumah masing-masing sedang mengangkat tangan, tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami ingat janji-Mu ya Tuhan yang berfirman, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Hamba berdoa bagi setiap saudaraku yang angkat tangan di setiap saudaraku yang angkat tangan di rumah mereka masing-masing. Mari Kau jamah lawat mereka di dalam nama Yesus. Oleh kuasa dari yang tidak pernah berubah, segala tipu daya setan iblis dalam nama Yesus kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau bukan tingkap-tingkap surgawi. Bahkan yang sakit di rumah, oleh bil-bil Yesus sembuh. Percayalah, ada kuasa kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan itu. In Jesus mighty name. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semuanya, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Kau lawat jamaah kami. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu. Hamba berdoa agar kami semua bukan hanya sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Kau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara di rumah saudara masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kita katakan amin.